Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1 SDIT An-Nur, kelas Abu Bakar Asy-Syiddiq, kelas Umar bin Khattab, kelas Utsman bin Affan, dan kelas Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di pembelajaran Bahasa Indonesia. Teman-teman, di pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Hayo. Ya, benar. Kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf dan ungkapan terima kasih. Apakah teman-teman sudah paham dan sudah bisa mempraktekannya di rumah? Mudah-mudahan sudah paham ya dan sudah bisa mempraktekannya. Nah, di video kali ini kita akan belajar ungkapan yang baru, yaitu ungkapan permintaan tolong dan ungkapan pemberian pujian. Nah, teman-teman, apa yang kalian lakukan apabila kalian mengalami kesulitan? Tentu minta tolong, bukan? Ya, minta tolong mungkin bisa ke ayahnya, ke ibunya, ataupun ke orang lain. Tapi apakah kalian sudah tahu cara minta tolong yang baik? Oke, nanti akan kita simak di materi hari ini ya. Adapun tujuan kita belajar hari ini adalah 1. Mengetahui tentang ungkapan permintaan yang baik. Yang kedua, mengetahui tentang ungkapan pemberian pujian yang baik. Langsung saja kita simak materinya ya. Yuk! Ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong adalah ungkapan meminta bantuan atau pertolongan orang lain dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, coba perhatikan percakapan berikut ini ya. Permisi ayah, mohon maaf. Iya Nuha, ada apa ya? Aku butuh bantuan. Apa yang bisa ayah bantu? Ayah, tolong bukakan tutup botol ini. Aku tidak bisa membukanya. Baik nak, sini ayah bantu. Terima kasih ayah. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, pada percakapan barusan, Nuha meminta tolong kepada ayahnya untuk membuka tutup botol minumnya. Di kalimat manakah Nuha mengucapkan kalimat ungkapan meminta tolong? Ya, benar. Ada di kalimat ini. Ayah, tolong bukakan tutup botol ini. Nah, ada di situ. Nah, berikut ini adalah contoh lain dari kalimat permintaan tolong. Contoh nomor 1. Ibu, bisa minta tolong ambilkan buku cerita yang ada di atas lemari. Aku tidak bisa menjangkaunya. Nomor 2. Kak, tolong bacakan dongeng untukku ya. Contoh nomor 3. Adik, tolong bantu kakak merapikan mainan ini. Nah, apakah kalian bisa memberikan contoh kalimat yang lain dengan menggunakan kata tolong? Silahkan dituliskan di komentar ya. Teman-teman, ada hal yang perlu kalian ingat sebelum meminta tolong. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun saat meminta tolong, sehingga orang lain mau menolong kita. Yang kedua, meminta tolong tidak boleh memaksa. Apabila orang yang diminta tolong tidak mau, kita tidak boleh memaksanya. Yang ketiga, setelah ditolong oleh orang lain, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Yang keempat, apabila kita menolong orang lain, lakukanlah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya.
Nah, jadi teman-teman, Allah merintahkan kita untuk selalu tolong-menolong dalam kebaikan saja. Kalau tolong-menolong dalam keburukan, tidak boleh ya. Ungkapan pemberian pujian. Ungkapan pemberian pujian adalah ungkapan sanjungan yang diberikan kepada seseorang karena kepintarannya, karena prestasinya, karena kebaikannya, atau bisa juga karena benda atau barang yang dia miliki. Tujuannya adalah supaya orang yang dipuji itu merasa senang dan bersemangat, dan membuat orang lain senang dan bahagia itu bisa berpahala teman-teman. Ungkapan pemberian pujian juga bisa kita ungkapkan ketika melihat kebesaran Allah, seperti melihat keindahan langit, keindahan sawah, keindahan gunung, keindahan pantai, dan lain sebagainya. Ungkapan pujian biasanya menggunakan kata seperti ini. Bagus sekali, hebat, keren, indah sekali. Nah, atau enggak kita juga bisa mengucapkan Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, itu contohnya teman-teman. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh kalimat ungkapan ketika memberikan pujian. Contoh nomor 1. Bagus sekali mainan buatan ayah, saya suka. Nomor 2. Kakak hebat, bisa memenangkan lomba baca puisi. Nomor 3. Wah, tulisan adik rapi sekali, keren. Nomor 4. Subhanallah, indah sekali pemandangan di desa ini. Oke teman-teman, apakah teman-teman bisa memberikan contoh yang lain tentang ungkapan pujian ini? Silakan ketik di komentar ya kalimat pemberian pujiannya. Teman-teman, berikut ini hal-hal yang harus kita perhatikan saat memberikan pujian kepada orang lain. Yang pertama, memberikan pujian tidak boleh terlalu berlebihan, apalagi pujiannya sampai melebihi pujian kepada kebesaran Allah. Yang kedua, ketika kita menerima pujian dari orang lain, ucapkanlah terima kasih atau ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, ketika dipuji kita tidak boleh sombong ya, atau merasa diri lebih hebat dari orang lain. Tetap kita harus rendah hati. Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah berdoa ketika beliau dipuji oleh orang lain. Doanya seperti ini teman-teman. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku. Dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Nah, di sini teman-teman, betapa takutnya Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika beliau dipuji oleh orang lain. Karena beliau takut dikira sombong ya dan jauh dari Allah. Jadi apabila ada orang memuji kita tidak boleh sombong ya, tetap harus rendah hati. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita buat kesimpulan. Oke, 1. Gunakanlah bahasa yang sopan dan santun saat kita minta tolong. Nah, contoh yang baik. Maaf ayah, tolong bukakan tutup botol minum ini. Contoh yang buruk. Bukain dong ya. Nah, yang kedua, berikanlah pujian kepada keluarga, teman, atau orang lain supaya mereka senang dan bahagia. Berikanlah pujian sewajarnya dan tidak berlebihan. Contohnya, wah, tulisan adik rapi sekali, keren. Nah teman-teman, demikianlah materi untuk hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Apabila belum paham, silakan ditanyakan atau diputar kembali video ini ya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat dan sehat ya.